Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kesaksian itu lebih dahsyat daripada khotbah. Sadar gak? Khotbah panjang-panjang gitu, wah poinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, pulang orang lupa. Tapi kalau kesaksian ceritanya gak lupa orang itu. Jadi ketika kita bersaksi itu powerful sekali. Kesaksian itu lintas agama, suku, budaya. Lintas denominasi, lintas generasi, lintas jabatan usia. Pokoknya kalau orang sudah sakit, diberikan kesaksian bagaimana kita sembuh. Udah gak pakai nolak. Semua orang gak kepengen mati. Didoakan juga pasti mau. Karena itu powerful sekali kesaksian itu. Kita apalagi kalau kita bisa ketika bersaksi kita menjelaskan prinsip-prinsip yang kita jalankan. Itu betul-betul menjadi pengajaran dalam tanda kutip. Saya punya banyak teman-teman pendeta yang hebat-hebat. Pendeta yang dahsyat, mana berani kalau saya ketemu yang begitu, kemudian kami beda prinsip. Pendeta itu masih prinsipnya kehendak Tuhan, sakit itu kehendak Tuhan. Kita kan enggak, kita tahu yang jahat dari iblis, karena iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi kalau Tuhan datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan, itu prinsip kita. Tapi kan saya nggak berani ngotbahin pendeta hebat-hebat begitu. Tapi kalau ketemu mereka saya ngomongnya gimana? Pastor, kami punya doa BBL loh. Apa itu doa BBL? Doa berbahasa lidah. Dan dahsyatnya yang stroke sudah 5 tahun nggak bisa ngapa-ngapain sembuh loh Pak Asang. Yang leukemia, bipolar, sakit kanker usus sembuh Pak Hatta. Kanker lagi Kak Ros. Kita bisa cerita kan? Orangnya ada loh. Ayo kalau ke Jakarta hadir di TLW, nanti kita bisa ketemu. Saya kenalin sama orang-orang yang mengalami. Orang nggak bisa bantah. Nyata kok. Beneran datang silahkan. Ayo itu gak terbantahkan. Dan ketika lagi ngobrol begitu, saya gak ngajarin, tapi saya bilang, kami berprinsip. Yang mencuri, membunuh, membinasakan itu si iblis, Pastor. Kalau Tuhan itu datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Sakit itu kan membunuh, berarti bukan dari Tuhan. Saya nggak ngajarin, saya nggak ngotbahin, tapi dengan cara demikian saya menjelaskan prinsip-prinsip yang kita pegang. Dan mau nggak mau dengar. Beberapa pastor itu welcome loh, terima seruput kopi cantik. Dan ketika mereka baca, kita bisa berdiskusi dan sebagainya. Bagian saya cuma menabur. Mungkin nanti ada yang menyiram, menuai dan sebagainya. Bersaksi itu mengajar secara tidak langsung. Bukan formula seperti tadi, fokusnya pada Tuhan dan bukan kita. Jangan kayaknya, wah saya hebat loh, saya sembuh dari hipertiroid. Karena saya, enggak, kalau bersaksi yang dimuliakan itu Tuhan. Jadi fokusnya arahkan kepada Tuhan, ajarkan cara mendekat kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus tahu prinsipnya ketika bercerita itu kan ada bold-boldnya. Kita bold ke arah Tuhan, supaya mereka mencari Tuhan, kita jelasin. Kalau kamu punya hubungan pribadi dengan Tuhan, itu yang tidak tergantikan. Rema Tuhan akan spesifik datang kepada kamu. Banyak orang kan minta didoain, gak berani doa sendiri. Gak bisa begitu, kamu harus punya hubungan pribadi. Karena Tuhan kepengen ngomong pribadi dengan kamu. Itu yang mesti kita ajarkan. Jangan poinnya kepada kita,
gitu. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sadarkah kita kalau kita ini ikut Tuhan, hidup kita jadi lebih baik, sakit sembuh, tujuannya Tuhan itu apa sih? Kita ini loh showcase-nya Tuhan. Kita itu menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dipamerno bahasa Surabayanya itu. Supaya orang lain yang ngelihat, duh kok enaknya hidupmu, kamu tuh hoki terus. Ya itu karena Tuhan. Nah, supaya mereka kepengen kenal Tuhan kita. Jadi jangan ketika, aduh kamu kok hoki terus. Iya memang aku hoki. Enggak. Itu Tuhan yang baik, itu memang demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berjanji akan mengadakan perbedaan orang yang beribadah kepadanya dengan yang tidak. Saya punya teman yang mengalami kecelakaan besar, kemudian dia diselamatkan. Karena pengalamannya dia itu, dia diundang kemana-mana untuk bersaksi. Sampai diundang ke luar negeri segala. Oke, baik. Ada orang-orang yang salah mengerti. Kalau orang itu menerima mujizat, waduh berarti imannya dia besar. Enggak. Mujizat itu justru Tuhan terpaksa melanggar hukum alam demi menolong kita. Yang dimaui Tuhan supaya kita hidup dalam berkat. Kita selalu terlindung, apapun yang kita butuhkan tercukupi, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, jangan sampai seperti teman saya, karena dia diundang ke sana ke sini karena lolos dari kecelakaan itu, sehingga dia nggak mau move on dari peristiwa itu. Setiap kali yang disaksikan juga itu saja. Nggak begitu. Seharusnya ketika kita berjalan dengan Tuhan, setiap kali kita punya kesaksian baru. Karena setiap hari Tuhan itu memberikan, menyertai kita kan. Begitu banyak hal-hal baru yang kita alami. Fresh from the oven. Kalau kita benar-benar berjalan bersama Tuhan, selalu kita punya hal-hal yang baru. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.